Halo Sobat Suara Ruai, balik lagi nih bareng aku di channel kesayangan kita semua. Hari ini kita punya ulasan visual yang jujur aja super menarik dan krusial banget buat dibahas. Kita bakal ngebedah secara objektif deretan kebijakan sosial ekonomi yang baru aja diumumin oleh Presiden Prabowo. Tanpa memihak sisi politik manapun, mari kita sama-sama bongkar data dan faktanya, biar kita bener-bener paham kemana sih arah kebijakan negara kita ke depan. Tapi sebelum kita mulai, coba deh tanyain ke diri kamu sendiri. Apa sih dampak nyata dari rentetan kebijakan ini buat kamu pribadi? Coba tatap layar ini sebentar. Aku benar-benar nyaranin, atau lebih tepatnya, mewajibkan kamu buat fokus dan ngikutin paparan ini dari detik pertama sampai akhir tanpa di-skip sama sekali. Kenapa? Ya karena jujur aja, setiap angka yang bakal kita omongin di sini itu punya efek langsung ke isi dompet, pekerjaan, dan masa depan finansial kamu. Jadi, pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Oke, mari kita masuk aja ke inti pembahasannya. Janji besar pertama ini ibarat nyentuh urat nadinya masyarakat kecil, yaitu soal kredit usaha. Kamu tahu nggak sih, selama ini bunga pinjaman itu gilanya minta ampun. Bisa nyekik sampai 70% setahun loh. Nah, solusinya gimana? Bank-bank BUMN sekarang udah diperintahin buat motong habis bunga kredit itu, jadi maksimal cuma 5% aja per tahun. Bayangin, perubahannya masif banget kan? Terus nih, khusus buat kamu para pejuang aspal, abang ojol, atau pekerja gig dimanapun kalian berada, di pidato itu ada satu sorotan tajam soal beban potongan aplikasi yang emang selama ini sering banget dikeluhin. Secara objektif, ini nih kutipan langsung yang diucapin, enak aja lu yang keringat dia yang dapat duit. Wah, kutipan ini bener-bener secara lugas nunjukin ketidaksetujuan sama besarnya potongan aplikasi yang dirasa kebangetan ngeberatin teman-teman driver di lapangan. Nah, yang bikin poin ini makin menarik adalah kutipan tadi tuh nggak cuma jadi jargon, tapi langsung diterjemahin ke angka nyata. Lewat aturan baru yang disebut Perpres nomor 27 tahun 2026, skema bagi hasil ini dirombak total. Kalau dulu teman-teman driver rata-rata cuma dapat 80%, gara-gara potongan aplikasi nyampe 20%, mandat baru ini ngunci tegas kalau potongan aplikasi itu wajib di bawah 10%. Artinya apa? Minimal 92% dari pendapatan sekarang harus masuk lurus ke kantong para pengemudi. Mantep banget kan? Eits, tapi tunggu dulu, perlindungan buat teman-teman ojol nggak berhenti di soal bagi hasil aja loh. Pidato tersebut juga ngejanjiin adanya jaring pengaman sosial baru yang emang dikhususin buat driver transportasi online dan kurir. Bakal ada jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan ini nih yang paling ditunggu-tunggu, tunjangan hari raya atau THR. Bener-bener sebuah langkah konkret buat ngangkat derajat kesejahteraan pekerja gig. Oke, sekarang kita geser dikit ya, dari panasnya aspal jalanan ke birunya lautan. Yap, fokus pidatonya juga nyasar ke sektor maritim dengan hadirnya satu kerangka hukum baru, yaitu Perpres nomor 25 tahun 2026. Kalau kita lihat secara netral, aturan ini tuh bentuk ratifikasi dari Konvensi ILO nomor 188. Tujuannya cuma satu, secara resmi ngejamin perlindungan dan kesejahteraan buat para awak kapal perikanan kita, yang kita tahu sendirilah ya, sering banget harus kerja di tengah kondisi yang super ekstrem. Dan coba deh kita intip peta jalan pengembangannya. Wah, pidato ini ngejabarin timeline multitahun yang lumayan ambisius. Bayangin aja, tahun ini ditargetin bakal ada 1.386 kampung nelayan yang diresmiin. Tahun depan, nambah lagi 1.500 kampung. Terus 2 tahun lagi, nambah 1.500 lagi. Dan ini bukan cuma sekedar ganti nama doang ya. Pengembangan masif ini udah termasuk ngebangun pabrik es di tiap kampung biar ikan tangkapan tetap segar, plus ada bantuan kapal-kapal baru juga buat nelayan kita melaut. Lebih dari 20 juta jiwa. Nah, ini bukan cuma sekedar statistik kosong di atas kertas ya teman-teman. Ini tuh proyeksi nyata soal dampak kemanusiaannya. Jadi program maritim yang ambisius tadi emang punya target buat ngebantu dan ningkatin taraf hidup sekitar 6 juta nelayan di seluruh pelosok Indonesia. Kalau kita hitung bareng keluarga mereka, itu berarti ada puluhan juta jiwa yang kehidupannya diharapkan bakal jadi jauh lebih sejahtera berkat inisiatif ini. Jadi, poin krusial yang bisa kita tangkap di sini adalah pidato ini tuh kayak nembakin rentetan janji perlindungan ketenaga kerjaan secara kilat dan padat banget. Coba kita bedah satu-satu ya, mulai dari komitmen buat naikin upah minimum, terus ada tambahan rumah bersubsidi khusus buat buruh, perluasan kesempatan kerja buat teman-teman penyandang disabilitas, sampai diskon 50% buat iuran jaminan kecelakaan khusus pekerja bukan penerima upah. Semuanya benar-benar dirancang buat memperkuat posisi tenaga kerja kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar semua janji tadi punya kekuatan hukum alias nggak cuma wacana? Secara objektif aku sampaikan ada satu instruksi tegas yang dilontarkan. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum udah dikasih arahan khusus buat segera duduk bareng sama DPR RI. Tugas utamanya buat ngeberesin RUU Ketenagakerjaan yang secara eksplisit harus berpihak ke kaum buruh. Dan yang paling penting, finalisasi undang-undang ini ditargetkan harus kelar tahun ini juga. 400 triliun rupiah. Wah,
Angka yang luar biasa raksasa ya. Ini adalah salah satu alokasi anggaran paling serius dan masif yang disiapin dalam pidato tersebut buat tahun ini. Dana super besar ini tuh secara khusus ditargetin buat jadi jaring pengaman buat masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya simpel tapi esensial. Buat mastiin kalau di tengah dinamika ekonomi global yang lagi nggak menentu ini, masyarakat rentan di Indonesia tetap punya tameng dan terlindungi. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cerdas gimana sebuah program tuh bisa punya efek domino yang luar biasa. Program makan bergizi gratis atau MBG ini dibingkai bukan cuma sekedar jadi solusi kesehatan buat ngatasin kurang gizi anak-anak, tapi juga dijadiin mesin penggerak ekonomi lokal. Logikanya gini, pas anak-anak butuh telur, daging, susu, dan sayur, siapa yang bakal supply? Ya pastinya petani dan peternak lokal kita dong. Uangnya jadi muter di akar rumput, nyiptain stimulasi ekonomi yang masif banget di berbagai daerah. Sekarang kita melangkah ke inisiatif raksasa berikutnya, pembangunan 1 juta rumah. Di pidato itu diumumin komitmen besar buat bener-bener berjuang ngebangun hunian di berbagai penjuru Indonesia. Ini tuh langkah masif banget buat ngatasin yang namanya kekurangan perumahan atau backlog, sekaligus ngasih tempat tinggal yang layak buat masyarakat luas. Coba kita beralih ke sini dan lihat gimana program ini ngebangun sesuatu yang efeknya jauh lebih gede dari sekedar tumpukan batu bata dan semen. Diklaim di pidato itu kalau tiap ngebangun 1 unit rumah, itu bakal butuh sekitar 5 orang tenaga kerja. Jadi, ya logika matematikanya itu simpel, tapi dampaknya gila-gilaan. Kalau ada 1 juta rumah yang dibangun, berarti program perumahan ini bakal jadi mesin pencetak lapangan kerja raksasa yang bisa nyerap jutaan tenaga kerja baru tiap tahunnya. Pada akhirnya ya teman-teman, setelah kita puas ngebedah semua data dan angka ini, ada satu pesan bijak yang benar-benar harus kita pegang. Kebijakan-kebijakan yang kalau di atas kertas kelihatan super indah, ambisius, dan pro-rakyat ini, pada akhirnya tetap butuh yang namanya pengawasan dari kita semua. Karena nyata atau tidaknya semua rencana ini, ya balik lagi ke gimana eksekusinya yang transparan di lapangan. Sebagai warga negara yang cerdas, tugas kita sekarang adalah ikut ngawal terus, biar janji-janji ini nggak cuma jadi angan-angan, tapi beneran terwujud dan tepat sasaran. Nah, Sobat Suara Ruai, dari semua inisiatif yang udah kita bahas tadi, kebijakan mana nih yang menurut kamu bakal paling berdampak buat kehidupan kamu? Langsung aja tulis pendapat jujur kamu di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, jangan lupa juga buat tonton ulasan-ulasan seru lainnya di channel Suara Ruai ini. Dan buat kamu yang mungkin baru pertama kali mampir, yuk bantu besarin channel kita dengan cara klik tombol subscribe, kasih like, dan share paparan ini ke grup keluarga atau teman-teman kamu. Makasih banyak ya udah nonton dengan penuh fokus sampai detik ini. Teruslah belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa di ulasan visual kita selanjutnya. Suara Ruai, suara kecil dari pedalaman Kalimantan.